Nah, model atom yang keempat itu adalah model atom Rutherford. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari model atom Bohr? Nah, di sini kata atom Bohr ada inti atom di tengah-tengah tuh ya, sesuai dengan teori atom Rutherford tadi. Dia punya inti atom. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini ada yang lingkaran-lingkaran itu. Lingkaran ini disebutnya kulit. Yang dekat dengan inti itu, yang lingkaran pertama dekat dengan inti itu disebutnya kulit pertama. Nah, kulit itu lambangnya N. Jadi kalau kulit pertama N-nya sama dengan 1. Kulit kedua N-nya sama dengan 2. Kulit ketiga N-nya sama dengan 3. Nah, lingkaran kecil-kecil di setiap kulit ini dia itu elektronnya. Jadi elektronnya itu beredar mengelilingi inti atom. Ya, jadi setiap kulit itu memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, kulit ketiga ada berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elektron di kulit ketiga. Nah, berdasarkan model atom di atas, atom terdiri dari inti atom, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti di kulit-kulitnya. Jadi kata Bohr itu elektron mengitari inti atom itu pada lintasannya masing-masing atau pada kulitnya. Dan setiap lintasan itu memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Nah, dari teori atom Rutherford tadi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Nah, untuk mengetahui kelemahan atom Rutherford, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini lihat, ini adalah penjelasan dari kelemahan teori atom Rutherford. Kira-kira apa ya? Nah, berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa elektron lama-kelamaan akan tertarik ke inti atom karena terus-menerus bergerak dan melepaskan energi. Jadi kelemahan Rutherford apa? Tadi kan kata Rutherford, elektron itu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif ya. Dia terus-menerus mengelilingi. Nah, kalau kata teori fisika, kalau suatu benda mengitari benda yang lainnya, maka benda yang bergerak ini lama-kelamaan akan kehilangan energi. Akibatnya apa? Akibatnya dia itu lama-kelamaan akan melemah. Ya, akan melemah karena kehilangan energi. Akibatnya si elektron tadi yang kehilangan energi, dia tidak bisa selalu berada di lintasannya. Maka dia akan semakin kecil lintasannya, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Akhirnya semakin dekat dengan inti. Karena muatan inti dengan elektron itu berbeda, maka ketika semakin dekat, maka elektronnya harusnya jatuh ke inti atom. Ternyata tidak seperti itu kata Rutherford, tapi dia tidak menjelaskan kenapa tidak bisa elektronnya tidak jatuh ke inti atom. Nah, untuk mengetahui kelemahannya atom Bohr ini Untuk mengetahui kelemahan atom Bohr, perhatikan gambar di bawah ini. Bukan kelemahan atom Bohr ya, ini salah. Untuk mengetahui kelemahan atom Rutherford, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada tabung berisi gas hidrogen. Kemudian ada arus listrik dialiri ke tabung tersebut. Nah, di ujung-ujungnya ini sama seperti yang tabung sinar katoda ya. Di ujung-ujungnya ini ada plat logam. Kemudian dia memancarkan sinar melalui plat kecil. Sinar itu diteruskan ke prisma. Ternyata ada berkas sinar. Berkas sinarnya terdeteksi melalui prisma tadi. Ini ada spektrumnya, spektrum atom hidrogen ternyata. Nah, berdasarkan spektrum atom di atas, teori atom Bohr ini hanya dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen saja. Jadi sebetulnya kata Bohr berdasarkan spektrum atom hidrogen tadi, jadi elektron itu kenapa dia tidak jatuh ke inti atom? Karena elektronnya mengelilingi inti atom itu dari lintasan masing-masing.
memiliki lintasan masing-masing dengan tingkat energi tertentu. Dia itu bisa menyerap energi, juga bisa melepaskan energi si elektronnya. Kalau dia menyerap energi, dia akan berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tingkat energi yang paling rendah itu ada di kulit pertama. Yang paling tinggi itu ada di kulit yang paling jauh dari atom. Jadi dia loncat kalau dia menyerap energi. Kalau melepaskan energi, maka dia kembali lagi ke posisi awal. Itu namanya eksitasi, dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektronnya mengalami eksitasi. Kalau balik lagi dari tingkat energi rendah ke tinggi, dari tingkat energi tinggi ke rendah disebutnya deeksitasi. Nah, ternyata kelemahan Bohr itu apa? Kelemahannya dia hanya bisa menjelaskan teori atom. Teori atom atom yang memiliki jumlah elektron terkecil, jumlah elektron yang sedikit ya. Atom hidrogen itu jumlah elektronnya cuma 1. Maaf ya, Ibu agak belibet ngejelasinnya. Nah, kemudian dari teori-teori yang tadi sudah dijelaskan, ternyata bisa disimpulkan bahwa di dalam atom itu ada 3 partikel ya. Jadi atom itu bukan hanya bagian yang terkecil, jadi ada yang lebih kecil dari atom. Apa saja partikelnya? Ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Di mana letak proton dan neutron? Ya, letak proton dan neutron itu ada di inti atom. Proton itu muatannya positif 1, neutron itu tidak bermuatan atau netral, atau di sini muatannya 0. Siapa yang menemukan proton? Goldstein. Siapa yang menemukan neutron? Chadwick. Kemudian ternyata massa proton dengan massa neutron itu sama, yaitu 1,67 kali 10 pangkat 27 kg. Nah, di sini proton itu dilambangkan dengan proton itu P kecil, neutron itu N kecil. Nah, selain ada proton dan neutron yang ada di dalam inti atom, ternyata ada elektron. Di mana letak elektron? Elektron itu letaknya ada di kulit atom. Tadi yang mengelilingi inti atom, adanya di kulit atau lintasan elektron. Nah, elektron itu dilambangkan dengan E kecil, biasanya E saja atau E dengan pangkat minus di atasnya, yaitu masanya lebih kecil dibandingkan massa proton, 9,11 kali 10 pangkat min 31. Jadi sangat kecil, sehingga si elektron ini dia tidak menyumbangkan massa. Siapa penemunya? Penemu elektron itu adalah Thomson. Nah, berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara proton, elektron, dan neutron, yaitu berdasarkan massa. Jadi berdasarkan massanya, proton itu massanya sama dengan neutron, sedangkan massa elektron itu sangat kecil dibandingkan massa proton dan neutron. Berdasarkan muatannya, proton itu muatannya positif 1, neutron itu 0, elektron itu negatif 1. Nah, nanti kita bahas tentang nomor atom dan nomor massa.